Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin setelah pertemuan Aura dengan Kang Deddy, ternyata saya kira sampai di situ sebetulnya ya, seperti dalam video saya sebelumnya. Tapi yang menyedihkan dan menyakitkan bagi Aura sekarang, videonya sudah terlanjur menyebar di sosial media dan konsekuensinya adalah dirujak, di state dan bisa dibilang ya dikomentari lah ya sama para netizen. Dan tahulah netizen kita ya, ada yang berkomentar ya begitulah ya, banyak sekali komentar miring tentang Aura begitu ya. Yang ini menarik untuk kita reaksi bersama sebetulnya. Jadi bagaimana video selengkapnya? Ini dia. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya, kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana, seperti yang kita tahu, kalau ada perpisahan sekolah, pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya, orang-orang yang miskin secara ekonomi, itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi. Tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri, agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Bangun tidur gue lihat di FYP si Aura sama Kang Deddy itu gue gregetan banget. Maksud gue lo udah dicecer masalah wisuda, lo masih ngotot, apalagi nyokap lo belain gitu, lo wisuda boleh. Lo kalau mau wisuda, lu masuk sekolah swasta tuh. Di sekolah swastanya aja tuh kadang-kadang banyak ibu-ibu yang gak mau wisuda. Nah ini lo di sekolah negeri, sekolah gratis, lo minta wisuda, yang bayar emak lo, please deh. Terus lo komplain masalah rumah lo tuh digusur, yang dimana lo tuh bukan tanah lo. Kayak, woi Gen Z sekarang tolonglah, lo ngomong sama orang yang lebih tua aja dengan cara lo ngomong pala lo miring dengan gini-gini tuh gue udah gregetan. Makanya gue aja tuh ngajarin anak gue cara ngomong ke orang yang lebih tua itu sangat penting. Tuh rasanya tuh pala ya Aura pengen gue gini ini. Ngomong yang bener, lurus nih, lurus, jangan gini-gini. Gregetan. Budak teh jiga nu nyawa ngeritik gubernurnya, jika nu bae sok pinter maneh teh karek oge lulus tes SMA nya ngeritik gubernur pakai jeung hayang wisuda cenah mencari keadilan cenah ujung-ujungna teh naon hayang wisuda teh cenah tetep diayakeun jeung studi tour. Dasar budak belegug sia mah. Justru gubernur teh ngeuweuhkeun teh keur mengurangi beban orang tua anu sengsara. Maneh mah ningalina tinggal di bantaran kali kiranya di tempat dina tanah pemerintah, tanah Pemda. Ayeuna gaya we digedekeun hayang studi tour, sedangkan studi tour teh mahal pake duit nya, ngabebankeun ka orang tua tapi didukung di ku orang tuana teh. Sedangkan orang tua nu lain sangat berterima kasih kepada Di Mulyadi. Aduh, ya budak, ampun aing teh kieu teh sekolah sok kumaha nya, jiga nu pinter gitu. Pinterna teh kersorangan gitu, kersorangan. Jadi bukan untuk kepentingan umum manehna mah. Yang penting manehna mah bisa wisuda jeung studi tour cenah. Yeuh, urang sekolah sarua di SMA. Sarua teu sekolah di SMA. Saat itu studi tour memang teu dilarang, tapi aing mah teu ngilu henteu karunya ka kolot, teu boga modal, teu boga kedahar acan. Maneh mah teu boga imah tapi maksakeun hayang kudu studi tour, pangeluarkeun di modal, keur ngontrak wae ge eueuh.
cing ieu atuh cing sadar otak teh ulah ieu ulah naon ngaranna teh ogoan ieu budak teh jigana ieu. Protes usai rumahnya yang berada di bantaran kali digusur Deddy Mulyadi, remaja ini malah dirujak oleh warganet. Hari ini hargakan rumah gue digusur. Ini bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat. Dalam video yang beredar, seorang remaja yang bernama Aura Cinta mengeluh usai rumahnya digusur oleh pemerintah Jawa Barat. Menurutnya hal itu tidak adil karena ia dan keluarganya telah membangun rumah dan hidup bertahun-tahun di lokasi tersebut. Ia pun menyayangkan mengapa ia tidak mendapatkan kompensasi meskipun ia menyadari tanah yang ia tempati adalah tanah milik negara. Namun bukannya mendapatkan simpati, ia justru mendapat hujatan dari netizen usai videonya viral di media sosial. Meskipun banyak yang memuji keberaniannya untuk mengkritik pemerintah, banyak yang menilai aksinya tersebut blunder. Banyak netizen yang menilai aksi protes remaja tersebut tidak tepat. Karena bagaimanapun juga, tinggal bantaran kali merupakan tindakan yang ilegal terlebih jika tidak mempunyai sertifikat. Bagaimana menurut kalian? Lu tahu nggak, Ura? Gengsi lu menyusahkan orang tua. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili ya sih Pak. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta profit, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Dede gemes, apa susahnya tinggal bilang, iya Bapak Gubernur, kami sekeluarga membutuhkan. Karena saya speak up di sosial media itu untuk ini, agar Bapak Gubernur memperhatikan hidup kami setelah rumah kami digusur. Sebenarnya lu speak up itu untuk siapa sih? Untuk kepentingan pribadi apa untuk kepentingan hidup banyak? Sudah jelas di situ bukan hanya lu dan keluarga lu saja yang dibantu, tapi hampir semua warga yang digusur juga dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Gue punya usul, lu kerja dah. Biar merasakan gimana sulitnya mencari uang. Jangankan 10 juta. 1 juta doang nih. 1 juta doang. Silakan rasakan sendiri gimana sulitnya mencari uang 1 juta doang. Apalagi lu mau kuliah di UI lagi. Monggo silahkan rasakan gimana rasanya mencari duit untuk kuliah diri sendiri. Ya katanya generasi Gen Z begitu ya, generasi Z memang begitu ya. Jadi kita dulu memang diajarkan juga bagaimana ketika berbicara dengan orang lebih tua dari kita, orang lebih bawah dari kita, itu kan ada aturannya. Tapi memang hal yang menarik adalah ketika memang niat untuk dibantu, dia malu-malu atau gengsi atau apalah untuk dibantu begitu. Sedangkan dia dalam posisi memang layak dibantu begitu ya. Dan yang menarik adalah kenapa ini dirujak Cemeton ya, karena pertama dia itu tinggal di tanah milik Pemda. Kemudian dia speak up tentang apa masih jadi pertanyaan untuk siapa begitu ya. Dan ketika Kang Deddy sekarang memberikan sebuah harapan lah sedikit ya, dikasih pesangon begitu mungkin atau apalah di situ yang harapannya nanti itu untuk menyambung hidupnya. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu, kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Adanya lucu ya, katanya miskin, tapi gaya hidup sok kaya. Teriak-teriak sebagai rakyat miskin, tapi minta wisuda sekolah tetap diadakan. Gimana logikanya? Kebijakan gubernur jelas tujuannya tidak ada lagi sekolah yang mengatasnamakan acara apapun untuk memungut biaya ke orang tua murid. Gubernur hanya ingin rakyat kecil tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tidak penting di sekolahan deh. Adanya teriak-teriak menjadi korban pengusuran rumah. Padahal rumahnya sendiri berdiri di atas bantaran sungai di tanah pemerintah yang menyebabkan penyempitan sungai, kumuh, dan potensi banjir yang merugikan rakyat lainnya di sekitar situ yang benar-benar bayar pajak atas rumah hak milik. Adanya saat bicara rakyat kecil yang dikorbankan, mewakili rakyat yang mana? Lalu kami yang tinggal di rumah yang legal bayar pajak dan yang lainnya memilih ngontrak kos rumah
daripada tinggal di atas tanah yang bukan miliknya. Bagaimana cara berpikirmu? Gubernur sudah berusaha memberikan kompensasi yang layak untuk mengganti, padahal seharusnya kalian bayar sewa tanah selama puluhan tahun. Tidak adilnya di mana? Justru gubernur tidak adil kepada kami yang tidak pernah tinggal di atas tanah pemerintah. Jika gubernur membiarkan bangunan-bangunan ilegal seperti kalian tetap berdiri, ya gubernur tidak adil kepada kami dong. Udah ya deh ya, jangan play victim, logikanya jangan dibalik-balik. Public speakingmu bagus, tapi kamu harus belajar lagi bagaimana menjadi manusia yang hidup di dalam suatu negara. Paham ya deh ya? Semoga kelak kamu bisa jadi orang yang berhasil, tapi dengan cara berpikir yang tepat. Terima kasih. Hey, aura-aura gaib, lo nggak cocok nama lo aura cinta ya. Lo menebarkan kebencian. Kakak dia udah baik ya, ngasih santunan 10 jutanya lo ambil, tapi muka lo kayak nggak terima. Tahu nggak nak? Kenapa lo dilahirkan susah? Karena kalau lo kaya, lo injek orang. Gue tahu maksud lo pengen menyuarakan ketidakadilan, tapi masalahnya bapak lo bangun rumah di bantaran Gebang sayang, di bantaran kali. Kalau ngejeblos lo metong, udah bener dipindah, dibenerin sama Pak KDM. Ingat ya nak, masih kecil belajar aja udah, jangan nyolot-nyolot lu. Lo gak cocok aura cinta, aura ani-ani, coy. Lu miskin, lu... Buat lu bocil yang namanya aura gaib, dengerin nih, gue emak-emak anak 4 mau ngomong sama lu ya Cil. Lu tuh masih kecil ya, lu masih kecil aja udah begini, gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin ya kan, udah nggak tahu diri ya nggak, udah kere, sombong. Stop dulu, bener-bener parah, bener-bener. Untung bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua abis sama gua udah ya, nggak ada tuh yang kayak gitu tuh ya kan. Gua aja yang warga Tangerang pengen jadi warga Jawa Barat, biar nggak ada tuh nama study tour, biar itu enak. Orang tua, gue sebagai orang tua enggak puyeng. Nah lu sama mak lu doang keluarga agak lain emang, nggak tahu diri lu pada, kere, belagu, sombong lagi, najis. Pantesan anaknya kayak gini, masih kecil udah sombongnya kayak gitu. Emaknya juga begitu, bapaknya nggak tegas sama anak sama bini. Ya boleh jadi kelakuan emaknya sama anaknya sama ya nggak. Akhirnya depan lo dibully kan seluruh Indonesia. Kenapa? Sok kritis tapi nggak pakai otak, nggak pakai otak. Otak pakai otak lo. Gue lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan. Kalian lebih setuju mana? Kita ganti pemimpin atau kita ganti rakyat? Ini nih orang-orang yang nggak realistis, egois, yang suka memaksakan kehendak. Emang bener kata Akang ya, kalian setuju nggak? Kalau memang kita nggak mampu, gaya jangan selangit. Deh, ibu-ibu nih ya, gue kasih tahu sama lu pada ya, di universitas nanti ya, kalian nggak ditanya perpisahannya kayak gimana. Nih ya, gitu tuh kalau jadi orang miskin, jadi orang nggak mampu, jangan egois. Nih contohnya nih, udah tahu miskin tapi anaknya berapa? Ratusan. Berapa anak? Ratusan. Terus habis itu kalian nggak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak kalian. Jadinya apa? Menghasilkan SDM rendah. Banyak lagi. Terus nantinya kalian berharap sama pemerintah. Udah tahu pemerintah kita nggak becus. Jadinya apa? Ini lingkaran setan, lingkaran kemiskinan. Negara kita nggak bisa menjadi negara maju. Setuju nggak? Orang yang tidak mampu nembus ijazah ke sekolah, nilai uangnya 1,3 triliun. Gubernur tidak normal tapi membahagiakan. 1,3 triliun rupiah. Ya betul, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, tapi 1,3 triliun rupiah. Itulah total uang yang harus dikeluarkan pemerintah provinsi demi satu keanehan, membantu anak-anak miskin yang belum bisa mengambil ijazah karena belum lunas bayar sekolah. Sebuah ketidaknormalan yang sangat indah, sebab gubernur normal biasanya berpikir, itu urusan pribadi masing-masing.
Tapi Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang tidak normal ini, justru memilih berpikir bagaimana mungkin masa depan. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Kalau saya pribadi sih kasihan Aura begitu ya. Mendingan sekarang calling down dulu lah ya, minta maaf mungkin secara terbuka mungkin ya atas apa yang menjadi kisruhan para sosial media di dunia sosial media begitu. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi blunder yang semakin membesar mungkin sebetulnya ketika memang Aura sekarang masih kekeh, masih ngeyel dengan dirinya begitu. Karena bagaimanapun juga bener ya, kalau miskin ya jangan belagu lah, intinya di situ lah begitu ya. Kalau kita memang mau dibantu, iya bersikaplah memang kita layak dibantu. Jangan memang dia mau dibantu tapi bersikap seolah wow begitu ya. Itu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.